Ya, sahabat Sonora dan juga sahabat Yusuf, balik lagi di podcast Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Sonora pada saat ini. Saya masih bersama dengan Pak Tarmizi Tohor, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti biasa kita awali dengan satu pantun dulu Pak Tarmizi ya. Anak cantik berenang ke tepian, kembang goyang di atas kepala. Sahabat Ziswaf yang budiman, selamat datang kembali di podcast Kementerian Agama. Dibalas lagi. Anak pramuka pergi berkemah. Cakep. Pergi berkemah di taman bunga. Cakep. Menjadi ASN adalah amanah, melayani masyarakat pekerjaan utama. Melayani masyarakat pekerjaan utama. Iya. Dan mulia luar biasa. Episode yang pertama kita sudah membahas tentang potensi zakat dan wakaf bagi pemberdayaan masyarakat. Iya. Yang kedua juga bagaimana komitmen negara hadir untuk membantu pengelolaan zakat dan wakaf ini. Dan yang ketiga ini yang paling penting yang harus diketahui adalah masyarakat, pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf ini Pak, karena banyak hal yang masih belum dipahami oleh masyarakat terkait zakat dan wakaf. Dan tadi sebelum break di podcast yang kedua, tadi kita bahas sempat tentang suku ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa nih Pak? Ya, jadi selama ini masyarakat yang kenal tadi dengan wakaf tidak bergerak, tanah bangunan dan sebagainya itu, nah mungkin sedikit saya tambah, memang saya tadi katakan wakaf tanah tuh yang banyak belum berkembang itu. Nah, yang banyak tanah wakaf itu sekarang 3 tuh, rumah ibadah, pendidikan dan kuburan. Itu yang banyak sekarang tuh. Iya. Jadi saya keliling Indonesia mencari mall di atas tanah wakaf belum ketemu saya. Belum ada Pak. Belum ada. Nah, kalau Indomaret kayak Indomaret udah ada, mulai tuh, udah ada. Udah berkembang. Itu yang kita inginkan apa ke depan nanti semakin berkembang tanah wakaf ini semakin dia bernilai ekonomis, ya itu yang kita inginkan, bukan terbiar itu saja. Makanya kami terus nih mobilisasikan dengan para nazir ini untuk mengembangkan itu. Nah, kemudian kalau di investor silakan buat perjanjian. Yang tak boleh kan menghilangkan tanah wakaf. Asal tanah wakaf diperjualbelikan itu tidak boleh. Kalau untuk investasi silakan. Ya, yang jelas ada MOU yang dibuat di tanah wakaf sendiri. Nah, yang kemudian tadi ini kembali kita ke wakaf uang. Jadi sudah ada sekarang aturan untuk berwakaf uang, tapi sekali saya ingatkan tetap pengelolaan nazir, ya, bukan masuk ke kas negara. Ya. Nah, wakaf uang ini ada 2 macam. Ada tadi yang wakaf uang biasa, ada yang sukuk tadi, CLS tadi. Ya, uang biasa saya berwakaf 1 juta, habis itu jadi wakaf semua. Jadi ya saya berwakaf 2 juta. Nazirnya BWI saya tunjuk. Nah, gunanya untuk apa? Untuk pendidikan. Ya sudah. Jadi nazir yang ditunjuk tadi yang mengolahnya itu. Tapi tetap nazir apapun yang ditunjuk, tetap pengolahannya sesuai dengan keinginan dari wakif yang berwakaf. Nah, di dalam ikrar itu bunyi, wakaf uang saya ini dipergunakan untuk pendidikan. Jadi nazirnya harus ngurus sesuai dengan itu. Wakaf saya ini untuk pengembangan tanah wakaf uang saya ini sesuai dengan itu. Tidak boleh sesuai dengan itu. Itu namanya nazir ingkar janji nanti. Sesuai dengan perjanjian itu. Ini harus betul. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian nazir nanti setelah menggunakan itu dia membuat laporan ke kami bahwa sudah sekian apa segalanya digunakan. Nah, bank tidak bisa sembarangan. Bank sudah kita tunjuk 23 bank. Untuk berwakaf uang itu LKSPU namanya, Babang Syariah itu, apalagi yang sekarang sudah menyatu BSI itu sudah kita tunjuk semua itu, sudah kita SK semua. Dan jadi kalau nanti datang saya mau berwakaf, pergi ke bank Kompen, tak akan terima, mereka nggak tahu mereka itu. Nah, karena sudah ada izin tersendiri yang kita tunjuk 23 bank itu untuk berwakaf tadi. Nah, sukuk tadi saya punya uang katakan 1 miliar, ini saya wakafkan. Tapi sukuknya selama 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun, uang itu kembali utuh 1 miliar. Sukuknya itulah yang diwakafkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Orang kaya menabung di bank, uangnya modal yang tidak hilang, dia dapat pahala. Kan sangat luar biasa ini. Kadang-kadang ada nih, saya wakaf ini 1 juta 2 tahun. Udahlah uang tuh saya ambil ya, tambah lagi 2 tahun lagi. Ada seperti itu. Ya. Betul terus dia. Nah, dalam lama udahlah uang 1 juta tuh aku wakafkan semua, tak usah sukuk lagi, ada juga seperti itu. Ini
sangat luar biasa program ini. Kegunaannya untuk apa? Sesuai dengan keinginan tadi, pengentasan kemiskinan, untuk bantu modal, untuk apa? Itu ada di dalam ikrar wakafnya terbunyi di situ. Di mana buat ikrar wakafnya? Di bank tadi membuat ikrar wakafnya sekaligus. Untuk apa? Kegunaan itu. Dan ini bisa atas nama lembaga. Desember kemarin saya meluncing wakaf uang khusus untuk ASN Kementerian Agama. Seminggu saya gerakkan. Alhamdulillah ada 4 miliar terkumpul duitnya. Saya tunjuk BWI sebagai nazirnya. Saya minta 2 kegunaannya, satu untuk beasiswa, satu untuk pengembangan tanah wakaf yang terbengkalai itu. Bagaimana digunakan dengan dibantu ini permodalannya. Nah ini salah satu contoh. Minggu depan itu launching Pak Presiden kemarin tuh. Setelah kami Presiden meluncurkan untuk, nah kita bersyukur betul ini. Saya bilang jangan dibubuli lagi, jangan dianu lagi. Kita bersyukur Presiden mau meluncing dan mengajak orang untuk berwakaf, kan sangat luar biasa. Ya, jangan dituduh lagi masuk ke kas negara. Orang aturan mengatur wakaf ini pengolahannya adalah nazir, itu jelas saya sampaikan. Itu pengolahannya nazir, itu undang-undang yang mengatur seperti itu. Jadi sangat sekali sukuk ini bagi orang-orang yang berduit, dia menabung, modalnya tak hilang, dia dapat pahala. Ini kan sangat sangat luar biasa. Bagi orang kaya ingin yang berwakaf, ya berwakaf uang ini. Tapi orang ada berwakaf 10.000 boleh pergi ke bank, ini saya berwakaf 10.000 silakan. Nah, tapi itu kan tak mungkin sukuk. Berapa sukuknya nanti itu kecil sekali kan? Nah, itu biasanya wakaf langsung. Nah itu. Jadi tak ada batas, wakaf tak ada batasnya. Beda dengan zakat tadi. Zakat bisa ada semacam pemaksaan karena itu memang kewajiban. Kalau wakaf ini kan imbauan, karena ini wakafnya adalah sunnah. Ya, jadi banyak kita mengajak untuk orang untuk berwakaf ini. Imbauan. Alhamdulillah sangat luar biasa. Dalam 2 tahun 3 tahun ini wakaf uang ini sangat gencar sekali. Ya, saya juga terima kasih dari kementerian yang lain yang sudah juga bergerak untuk ini. Ya, berwakaf uang ini dalam rangka untuk perbaikan ekonomi bagi umat kita yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau wakaf kan agak leluasa penggunaannya. Betul. Kalau zakat sudah tercover di dalam 8 asnaf itu. Kalau wakaf kan lebih agak luas penggunaannya. Nah, exposure-nya supaya lebih luas gitu Pak, dipahami oleh semua masyarakat. Mungkin juga sekarang sudah dimulai dengan ASN sebagai satu contoh teladan yang baik ya. Supaya swasta juga ikut terlibat. Itu seperti apa Pak upaya-upaya yang dilakukan untuk sosialisasi literasi wakaf dan zakat ini ke masyarakat? Saya dalam beberapa bulan ini literasi zakat wakaf ini sudah berkali, sudah lebih dari 20.000 ya peserta yang ikut itu, dari kalangan nazir, masyarakat, perguruan tinggi, KUA, pimpinan agama, sudah beberapa kali ikut nih literasi zakat wakafnya yang saya adakan melalui Zoom. Ya, itu udah ramai. Ini terus dilakukan sosialisasi ini, di samping juga BWI melakukan. Di samping juga barusan tadi juga saya menyerahkan SK LKSBU, ada bank syariah itu. Saya juga mengajak bank syariah ini tolong juga sosialisasikan ke lapangan. Karena yang sudah ditunjuk sebagai bank LKSBU ini untuk sosialisasi ke lapangan dan kami aja. Nah, kalian carilah nasabah-nasabah yang ingin sukuk itu sebelum. Database ada. Ya, carikan sana bilang. Kalau database ada kalian. Siapa orang banyak duit, tak banyak duit itu yang lebih tahu daripada kami, Pak. Saya sudah sampai kepada lembaga keuangan itu. Alhamdulillah juga BI juga gencar. Sekarang juga kaitan zakat bebasnya juga mulai gencar. Saya gencar terus untuk saling kita meningkatkan dalam hal untuk berwakaf ini. Kalau wakaf tidak bergerak tadi barangkali tak perlu orang paham, tinggal pengembangan saja. Nah, orang dari zaman ratusan yang lalu udah tahu tuh wakaf tanah itu. Cuma tak berkembang itu aja masalahnya. Nah, kalau wakaf uang ini kan baru ini yang perlu kita kejar kayak ini. Nah, kalau wakaf tanah tadi bagaimana tanah itu produktif, itu yang perlu kita genjot sekarang ini. Ada Pak, kalau ada investor Pak mau bangun mall Pak di tanah wakaf yang saya nazir Pak, silakan saya bilang. Tapi buat MOU. Saya ingin MOU di ujungnya itu setelah 20 tahun misalnya MOU-nya, aset diserahkan semua menjadi aset wakaf. Itu ada itu MOU, itu lebih bagus lagi kalau itu sebelah. Awalnya bagi keuntungan, ujung-ujungnya nanti menjadi aset wakaf. Silakan itu. Nah, jadi memang kalau ada orang mengatakan Pak Tarmizi, wah tanah wakaf itu sekarang tuh kuburan, masjid, pondok pesantren, madrasah.
Saya nggak bisa ngalah. Memang itu artinya yang paling banyak itu baru. Iya. Nah, jadi untuk kawasan bisnis itu belum begitu. Ini di Pemijahan Bogor ada nih hutan wakaf. Hutan wakaf. Ya, itu teman-teman di alumni IPB bikin yayasan, beli tanah, dijadikan tanah wakaf situ. Jadi hutannya dirubah, mangga, rambutan. Saya kemarin meresmikan itu penanamannya, durian, dan di situ ada juga ternak madu. Nah ini menjadi contoh di Pemijahan dan saya itu jadi contoh. Jadi ternyata hutan bisa kita produktifkan kalau kita mau. Dan itu juga dibuat tempat wisata. Lebih orang wisata nanti. Jadi ke depan nanti. Sekarang sudah ditanam itu. Nah ini kan satu hal yang menjadi contoh kita. Hutan aja bisa kita urus menjadi. Jadi pekerja-pekerjanya masyarakat sekitar situ. RTO situ yang ngurusnya. Kan terbantu masyarakat sekitar. Mau jadikan contoh nasional di hutan wakaf ini bagus sekali ini sebelum. Betul. Nah jadi itu kelemahan hari ini. Tanah wakaf itu belum bisa berkembang karena modal dan kemampuan Nazir itu juga menjadi persoalan kita hari ini. Nah, Baik. iya. Ini menarik sekali sahabat Sonora dan juga sahabat Siswaf terkait wakaf dan juga zakat ini yang tentu saja sebetulnya kalau dikelola dengan baik, dilakukan program-program yang efektif, efisien, pada akhirnya akan bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Karena potensinya sangat besar. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kemudian juga zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, rukun Islam yang ketiga, kemudian wakaf juga ya Pak ya. Mudah-mudahan stereotipnya, persepsinya berubah Pak. Dari 3 tadi menjadi sesuatu yang produktif, dibangun UMKM, kemudian tempat-tempat ekonomi, sentra-sentra industri yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Baik. Pak Tarmizi ini sudah episode yang ketiga, mungkin sebagai closing nih Pak, pesan yang dibutuhkan kepada diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat ini semakin semangat untuk berzakat, berwakaf, kemudian juga semakin berkontribusi terhadap perekonomian kita sosial juga. Seperti apa Pak? Jadi pertama saya mengimbau berzakatlah kepada lembaga yang sudah ditunjuk. Berzakatlah kepada lembaga yang sudah jelas. Supaya betul-betul terakomodir zakat yang kita keluarkan itu. Kita juga sudah mengeluarkan izin beberapa lembaga. Kalau Basnas sudah jelas itu. Hampir 500 kabupaten kota Indonesia ini sudah punya Basnas. Provinsi 34 sudah punya Basnas, pusat ada 1. Kemudian lembaga zakat ada kayak rumah zakat, IZI, dapat dua apa segala itu kan antara dari las-las yang ada, mulai di tingkat nasional dan tingkat daerah. Nah, kemudian juga lihat jangan nanti berzakat salah sasaran lembaganya. Yang kemarin kita tahu lah ada yang heboh kemarin kan, ada lembaga zakat yang sudah kita cabut izinnya itu kan. Jadi silakanlah berzakat pada lembaga yang jelas yang sudah ada izin personalnya yang saya katakan 7 pasti itu tadi, dan saya himbau betul ini kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga zakat kita itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa mereka untuk akses kepada orang yang penerimaan zakat itu sendiri. Nah kemudian saya juga himbau kepada lembaga zakat ini, marilah kita kelola benar zakat ini dengan sesuai dengan aturan yang ada, kemudian jangan berhenti untuk mensosialisasikan di tengah masyarakat. Turun ke lapangan, jelaskan ke lapangan pentingnya zakat itu seperti apa, pertanggungjawaban seperti apa, pengelolaan seperti apa. Ini harus diturun ke lapangan. Tidak bisa kita menunggu ini. Dan perbanyak UPZ, unit pengumpulan zakat itu harus diperbanyak. Saya ingin semua kementerian dan kelembagaan, bahkan sampai ke Pemda, setiap perkantoran itu punya UPZ, unit pengumpulan zakat. Tapi cuma ngumpul, zakatnya diserahkan ke Basnas untuk pendistribusian. Dan juga saya mohon doa nanti jam 1 ini kami rapat dengan pihak istana juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Perpres tentang zakat aparatur ASN ini lahir. Amin. Ya memang jelas ada pro dan kontra itu biasa, ya, sehingga betul-betul bisa ada aturan yang jelas. Selama ini kan baru simpan imbauan ya, berkewajiban. Saya mau enggak ya, tapi ini nanti ada aturan ini lebih kuat kita untuk ASN yang sekian juta orang nih, pusat dan daerah ini. Kalau ini jalan nanti sangat besar betul pemasukan
zakat di negeri kita ini. Nah yang kedua, kaitan wakaf, silakanlah kalau berwakaf, sudah ada bank-bank syariah, hampir semua sudah kita tunjuk lembaga tempat orang berwakaf. Silakan berwakaf, mulai dari 1.000 silakan ke tunjuk nazir siapa, terserah. Nazir sudah ada terdaftar di situ, tidak nazir mana yang mau digunakan. Untuk apa? Terserah wakif. Asal jangan untuk maksiat aja gunanya. Ya inilah itu. Para nazir, tolong kita bersama-sama bagaimana sudah ditunjuk sebagai nazir bisa mengembangkan wakaf itu sendiri yang tidak produktif menjadi produktif dan mereka untuk perbaikan ekonomi umat masyarakat itu sendiri. Jadi mari kita produktifkan tanah wakaf yang terbengkalai tidak produktif selama ini. Barangkali itu yang sangat perlu untuk kita kembangkan ke depan nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada manfaatnya bagi kita semua. Tentu saya kan tidak menguasai 100%, ya, itu bantuan kita semua juga. Untuk memonetisasikan ini, memberikan penjelasan kepada semua masyarakat yang ada di lapangan, terutama tadi wakaf uang yang baru dikenal ya di dalam negeri kita ini. Baik. Terima kasih Pak Tarmizi Tohor untuk barangkali saya tutup dengan pantun ya. Yes. Ya, saya tutup dengan pantun. Assalamualaikum ya pantunnya. Iya. Sudah lama tidak pulang ke rumah. Cakep. Sampai di rumah badan terjatuh. Cakep. Artinya Pak? Mohon maaf silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Tarmizi Tohor untuk waktunya dan juga segala informasi, segala ilmunya tentang zakat dan wakaf. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Ziswaf dan juga sahabat Sonora semuanya. Saya pamit, terima kasih. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.